Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Babak 89, Esensi Buddha Surgawi. Beku Jiurou menulis suram di seluruh wajahnya. Tangannya tergenggam di depan dadanya untuk membentuk patung Buddha emas yang suci. Dia tampak seperti seorang Buddha sejati yang menekan kejahatan yang kuat. Ini adalah masalah yang berkaitan dengan orang-orang di dunia ini. Saat Xiao Nuolan hidup kembali, dengan aura jahat di tubuhnya, darah akan memenuhi sungai dan mayat akan menutupi gunung. Biksu Jiurou jelas berbicara dengan kata-kata heroik yang peduli pada orang-orang di dunia ini. Mereka benar-benar menggerakkan kata-kata yang sangat menyentuh. Namun, dada biksu ini memiliki tato naga biru dan harimau putih, dan wajahnya sangat ganas. Ini membuatnya agar orang tidak bisa tidak mempertanyakan kebenaran dalam kata-katanya. Feng Feiyun merinding karena mendengar kata-kata yang bermartabat. Aku tidak peduli. Jika masalah ini sangat penting, mengapa Anda tidak pergi sendiri? Petik 2. Betapa lucu, jenazah wanita ini sudah sangat berbahaya sebelum hidup kembali. Orang biasa, dalam 10 zang darinya, akan segera dihancurkan oleh aura pembunuhan di tubuhnya. Bahkan leluhur dari pangkat Ju King tidak bisa melakukan apapun padanya. Mengandalkan dua udang kecil seperti Feng Feiyun dan Feng Jiansui untuk menekannya, ini benar-benar mimpi. Pada saat ini, ada banyak ahli yang kuat dari kekuatan besar, mengelilingi kuil yang saleh. Semua orang ada di sini untuk harta karun dan mata air roh mengambang di sekitar mayat wanita. Jika seseorang benar-benar mendekati mayat wanita itu, maka semua orang akan bersatu dan menyerang orang ini. Pada saat itu, bahkan Ju King akan dibuat berkeping-keping. Beku Jiurou ini ingin tinggal di sini dan berpura-pura menjadi anjing mati dan membiarkan Feng Feiyun mengambil bahaya sebagai penggantinya. Jika ada yang benar-benar melakukan ini, mereka akan bodoh. Jiansui, ayo kita pergi. Kakak akan membawamu keluar dari tempat jahat ini. Petik 2. Feng Feiyun memegang tangan kecil Feng Jiansui, ingin membawanya pergi. His. Tangannya luar biasa dingin, seperti es. Dinginnya ini menyebabkan seluruh tubuh Feng Feiyun bergidik. Seolah-olah dia baru saja menyentuh sepotong gletser. Pada saat ini, Feng Feiyun akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak benar. Tidak heran mengapa gadis kecil ini tidak mengatakan apa-apa dari awal hingga akhir, itu karena dia kedinginan sampai sejauh ini. Ada lapisan kabut tipis di sekitar tubuhnya. Bibirnya tidak berhenti gemetaran dan keringat dingin membasahi dahinya. Keringat ini tidak menetes dan menjadi kristal es yang menutupi seluruh wajahnya. Dia benar-benar tampak seperti patung es. Dia kedinginan sampai ke tulang dan langsung memeluk Feng Feiyun. Dia menggigil. Yah, sangat dingin, maukah kau memelukku? Feng Feiyun dengan cepat melepas pakaiannya dan menutupi tubuhnya yang halus. Dia memegang erat-erat oleh pinggang rampingnya dan menggunakan suhu tubuhnya sendiri untuk membantunya menangkal dingin. Kenapa seperti ini? Mengapa Anda tidak bisa menahan energi dingin ini di dalam tubuh Anda dengan kultivasi Anda? Hei, biksu besar, apakah Anda memberinya racun? Petik 2. Feng Feiyun menggigit giginya. Dia sedih melihat keadaannya yang menyedihkan. Tidak, ini jelas penyakitnya sendiri, namun kamu berani menyalahkanku. Untuk biksu kecil ini meracuni seseorang, ini tidak benar, ah. Mong Jiurou menjawab. Feng Feiyun sedikit terkejut, dan dia bertanya. Penyakit? Penyakit apa? Petik 2. Dia belum pernah mendengar tentang para kultivator yang jatuh sakit sebelumnya karena kultivasi yang tinggi dapat mencegah penyakit dan kematian. Kultivasi Feng Jiansui bahkan lebih tinggi dari Feng Feiyun, jadi bagaimana dia bisa begitu sakit? Dia adalah fisik Buddhis yang lahir alami. Di tubuhnya, 6 esens Buddhis surgawi terbentuk. Bagi para pembudidaya Buddha, ini benar-benar tubuh suci bagi penanaman Buddha. Di masa depan, ia bisa menjadi Buddha, atau Bodhisattva. Namun, bagi seseorang yang tidak memelihara dao yang beragama Buddha, ini akan menjadi penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Sejak usia 14, dia akan mulai memiliki penyakit ini, dan itu akan meningkat dengan ganas. Sangat sedikit yang bisa hidup melewati usia 16. Biksu Jiurou mengobrol. Seluruh tubuh Feng Jiansui kejang, dan dia tidak bisa bicara. Bahkan napasnya tidak stabil sementara jantungnya mulai berdetak lebih lambat. Darahnya sepertinya membeku. Feng Feiyun mulai khawatir.
Dia menendang kepala botak biksu Jiurou dan berteriak. Dasar bodoh, aku hanya ingin mendengar tentang bagaimana cara menyelamatkannya. Mengapa Anda mengatakan begitu banyak omong kosong? Petik 2. Batuk-batuk, ini, dia hanya perlu mengenakan jubah Buddha Nalan di tubuhnya, maka itu dapat sementara waktu mengekstrak energi dingin dari tubuhnya. Namun, untuk menyembuhkannya sepenuhnya, dia harus mengolah kitab kehidupan kuno-kuno, dan bergabung dengan gerbang Buddha kita untuk menjadi biarawati perempuan. Biksu Jiurou tampak dalam suasana hati yang baik. Bahkan ketika Feng Feiyun menendang kepalanya, dia tidak menjadi marah dan mulai mengobrol lagi. Feng Feiyun tidak mendengarkan apa yang dia katakan. Dia dengan cepat mengambil jubah Buddhis Nalan di lantai dan dengan hati-hati meletakkannya di tubuhnya. Dia mengencangkan tombol lalu diam-diam mengamati perubahan. Jubah Buddha Nalan hanya jubah biasa di tubuh Feng Feiyun, tetapi ketika dikenakan oleh Feng Jiansui, ada perubahan magis langsung dengan resonansi yang luar biasa. Kain abu-abu benar-benar dihapus dari penampilan kuno dan kuno. Setiap helai kain memancarkan cahaya hijau redup. Mata telanjang bahkan bisa melihat lampu-lampu hijau ini bergerak di atas kain saat mereka berjalin ke untaian segel Buddha. Ada segel dari Buddha, beberapa dari Bodhisattva Yin Yang, dan bahkan sigil dari Vajra. Cahaya Buddha yang mulia menjadi lebih terang dan bahkan lebih suci. Bahkan penyamaran di wajahnya dibubarkan oleh cahaya Buddha, mengungkapkan penampilan aslinya. Dengan mata memikat, hidung lurus berwarna giok, dan bibir yang merah dan tembus pandang, wajahnya yang seindah lukisan. Ini adalah penampilan aslinya, itu lebih cantik daripada penampilan awalnya lebih dari selusin kali. Inilah sebabnya, ketika dia berpura-pura menjadi pria, dia sangat tampan dan bahkan disebut pria tampan jahat oleh Feng Feiyun. Ketika datang ke kecantikan, Feng Jiansui pada dasarnya tidak kalah dengan Dong Fang Jingyue. Keduanya adalah eksistensi yang menggulingkan semua makhluk lain. Hanya saja, mereka menggunakan metode berbeda untuk menyembunyikan kecantikan sejati mereka. Di bawah pengaruh jubah Buddhis Nalan, 6 esensi Buddha surgawi dipindahkan dan mulai bersinar, menyebabkan seluruh tubuhnya, hingga ke tulang, untuk melahirkan cahaya Buddha yang suci. Itu memungkinkan gadis yang nakal ini menggunakan kesucian dan kesederhanaan seorang bodhisattva. Ini bukan ilusi, perasaan ini nyata dan tumbuh semakin kuat. Kursi lotus biru mulai terbentuk di bawah kakinya. Ada 9 lotus sekaligus. Cahaya biru bercahaya bersinar bersama dengan tubuh dan pakaiannya saat mereka terintegrasi menjadi satu. Pada saat ini, dia seperti reinkarnasi seorang bodhisattva atau Buddha sejati, tanpa cacat duniawi. Kaki Feng Feiyun bergetar. Dia hampir berlutut untuk menyembah bodhisattva. Untungnya, tekadnya kuat, jadi dia bisa menekan respon tubuhnya dan tidak dibuat bodoh. Jika itu adalah kultivator lain, mereka akan segera berlutut di depannya dan mulai menyembahnya seolah-olah dia adalah patung Buddha di kuil. Persetan, aku tidak percaya betapa kuatnya jubah Buddhis Nalan ini. Itu mampu menekan roh manusia dan dapat menciptakan rasa penyembahan dalam jiwa mereka. Mengapa saya tidak menjadi sekuat ini ketika saya memakainya? Petik 2. Feng Feiyun tidak ragu bahwa jika Feng Jiansui pergi keluar dan menipu orang lain, saat dia mengulurkan tangannya, banyak orang akan berlutut di tanah dan memberinya semua kekayaan mereka. Serangan pada jiwa ini jauh lebih menakutkan daripada serangan fisik. Jubah Buddhis Nalan ini hanya bisa dikenakan oleh fisik Buddhis yang lahir alami sebelum resonansi sejati. Di masa depan, ketika gadis kecil ini mengolah kitab kehidupan fana kuno, jubah ini akan menjadi lebih ajaib. Bahkan dengan harta roh di tangan Anda masih tidak akan bisa melukai rambut di kepalanya. Biksu Jiurou mulai mengobrol lagi. Racun dingin di tubuh Feng Jiansui akhirnya dihapus. Dia dengan lembut membuka matanya dan bulu matanya sedikit bergetar. Setiap tindakan adalah manifestasi dari pesona suci. Mungkinkah dia benar-benar menjadi Buddha sejati? Feng Feiyun, saya pikir Anda tidak akan kembali untuk saya. Saya berpikir bahwa bahkan jika saya mati di sini, Anda masih tidak akan memperhatikan saya. Petik 2. Saat dia membuka mulutnya, semua aura sucinya menghilang. Bahkan ada air mata yang menetes di wajahnya saat tangisannya yang tak terhibur membuat orang lain ingin berempati. Meskipun Feng Jiansui adalah wanita yang kuat, dia baru berusia 14 tahun dan keberaniannya cukup kecil. Dia benar-benar tidak bisa menangani masalah supernatural. Namun, di kuil yang saleh ini,
yang dipenuhi dengan mayat biksu kuno, dia harus menunggu beberapa hari. Ini benar-benar membuatnya takut. Namun, dia tidak menangis. Dia memegang semua air matanya sampai Feng Feiyun datang, dan melepaskan semuanya sekaligus. Dia menangis sehingga dia bisa menonton dan merasa bersalah. Bagaimana mungkin aku tidak peduli padamu? Apakah kamu lupa? Kamu adalah istriku. Petik 2. Feng Feiyun merasakan hatinya menjadi lunak. Dia dengan lembut menggosok hidung imutnya dan menggodanya. Feng Jiansui segera berhenti menangis dan mulai tertawa. Uhuk-uhuk, tanah Buddha melarang pembicaraan romantis. Ditambah lagi, malapetaka besar sekarang datang. Wanita jahat akan datang ke dunia ini, dan sungai-sungai di dunia ini akan dipenuhi dengan darah dan gunung-gunung akan ditutupi oleh mayat-mayat. Bagaimana mungkin kalian berdua bisa sangat sensitif seperti ini? Di mana rasa hormatnya? Di mana rasa hormatnya? Petik 2. Biksu Jiurou sangat kesal pada saat ini. Dia ingin Feng Jiansui menjadi muridnya, jadi tentu saja, dia tidak ingin mereka berdua terjerat dalam ikatan emosional. Ketika seseorang dari kepercayaan Buddha jatuh cinta, hasil akhirnya tidak akan berbeda dengan nasib kuil kehidupan fana. Bukan urusanmu. Suami dan istri ini pergi. Hal ini berkaitan dengan kehidupan dan kematian semua orang terlalu serius, kita tidak bisa berurusan dengan ini. Saya hanya akan membiarkan Tuan Besar menangani bencana ini. Petik 2. Feng Feiyun menyeret Feng Jiansui, ingin pergi. Biksu Jiurou sangat khawatir sehingga dia hampir melompat dari tanah. Dia menjulurkan leher dan berteriak. Feng Feiyun, jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan Anda. Racun dingin dari esensi di tubuh gadis kecil itu hanya sementara ditekan. Saat ini, jubah Buddhis Nalan mengaktifkan fisik Buddha dan esens di tubuhnya. Racun dingin dalam esensinya akan aktif lagi bulan depan. Jika dia tidak mengolah kitab kehidupan fana kuno, maka 1 bulan kemudian akan menjadi pemakamannya. Petik 2. Berdebar. Kaki Feng Feiyun sudah di luar, tapi dia tiba-tiba berhenti. Bab 90, Hidup dan Mati yang Terbalik. Seorang pria hebat selalu memiliki semangat yang tak tergoyahkan. Wanita jahat muncul akan menyebabkan kesengsaraan bagi semua makhluk hidup. Orang yang baik secara alami tidak akan takut akan bahaya dan akan menghadapi kesulitan, tidak peduli seberapa parah mereka akan dipukuli, dan akan berjuang sampai akhir. Petik 2. Biksu Jiurou sedang duduk dalam pose meditasi dengan ekspresi gembira sementara ludah terbang kemana-mana. Feng Feiyun bertanya, lalu kenapa kamu tidak melakukannya? Mong Jiurou menjawab, Petik 2. Jika bukan karena esensi beracun yang mengerikan di tubuh Feng Jiansui, mengapa Feng Feiyun masih berada di sini membuang-buang waktu dan mengomel dengan biksu ini begitu lama? Dia akan melarikan diri sejak lama. Namun, jika biksu Jiurou mengatakan yang sebenarnya, maka dia benar-benar tidak bisa pergi. Meninggalkan merugikan Feng Jiansui. Beku yang malang ini harus menggunakan kekuatan Buddha yang tak terbatas untuk menekan mayat-mayat kuno di dalam kuil kehidupan fana dan pada dasarnya tidak bisa meninggalkan tempat ini. Karena itu, tanggung jawab untuk menghentikan wanita jahat hanya bisa dipikul oleh kalian berdua. Petik 2. Biksu Jiurou masih berpura-pura mati dalam pose meditatif. Dia tidak punya niat untuk berdiri. Feng Feiyun tersenyum berkata, baik, aku akan mengambil jubah Buddha Nalan dan manik-manik giok Buddha, kalau begitu. Anda juga akan memberi saya peringkat kelima All Heaven Spirit Pill. Aku, tentu saja, akan pergi untuk menekan wanita jahat tanpa rasa takut dan pasti tidak akan membiarkannya memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Petik 2. Pil roh peringkat kelima terlalu berharga. Itu bisa dianggap raja dalam pil obat. Itu bisa melahirkan tulang dan daging, dan memungkinkan orang lain untuk menerobos seluruh wilayah. Hanya dengan menciumnya sekali, orang biasa bisa memperpanjang umur mereka hingga 20 tahun. Masing-masing pil peringkat kelima ini adalah semua harta yang sangat berharga dan sangat langka di dunia ini. Prefektur Grand Selatan memiliki banyak kekuatan besar, tetapi akan menjadi keajaiban untuk menemukan 1 atau 2 pil semangat peringkat 5. Harta karun ini akan, mungkin, muncul sekali setiap 100 tahun. Jika dia akan mempertaruhkan nyawanya, maka dia secara alami ingin memegang pil semangat peringkat kelima ini terlebih dahulu. Dengan pil ini, akan sangat mudah untuk menyembuhkan energi beracun yang mengerikan di tubuh Feng Jiansui. Begitu dia mendapatkan pil, mereka akan melarikan diri dan tidak perlu melihat Mong Jiurou lagi.
Biksu Jiurou juga sangat pintar, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dipikirkan Feng Feiyun. Jadi dia menjawab, Yang Benefaktor, setelah kamu menekan Evil Woman, maka aku secara alami akan menyerahkan pil semangat peringkat kelima kepadamu dengan kedua tangan. Petik 2. Feng Feiyun tahu bahwa orang ini bukan lampu minyak kosong, jadi dia dengan dingin mendengus. Biksu hebat, kamu mencoba menipu kami. Ah, seorang biarawan tidak akan pernah berbohong. Mong Jiurou menjawab. Ledakan. Di luar pagoda, ledakan keras terjadi. Di dalam sumur kuning kuno datang cahaya yang besar, seperti pilar menyilaukan yang mengarah langsung ke langit yang tinggi. Itu terhubung ke hati merah yang melayang di atas sumur kuno. Mayat Xiao Niulan mandi dalam cahaya, menyebabkan kulitnya menjadi seperti batu giok es. Seolah-olah dia hidup kembali dan dipenuhi dengan aura suci seorang suci. Mata air roh yang melayang-layang di langit awalnya berjumlah beberapa ratus tetes, tetapi pada saat itu, mereka semua dengan cepat mengalir ke tubuhnya seperti langit yang tak terhitung jumlahnya menerobos sosoknya. Segel kehidupan diciptakan di tengah alisnya, seperti prem merah kecil. Bukan merah, melainkan putih dan penuh spiritualitas. Ya dewa, ini adalah kebalikan hukum agung kehidupan dan kematian, apakah orang ini, yang telah mati selama 1000 tahun, akan hidup kembali? Petik 2. Seorang kultivator dari dunia basis dewa awal takut dengan adegan ini. Semuanya, tidak perlu khawatir. Bahkan master terkuat yang mengaktifkan hukum hidup terbalik dan mati hanya akan mendapatkan sedikit peluang untuk bertahan hidup. Peluang ini sangat halus, bahkan tidak 1%. Petik 2. Ada seseorang yang memahami masalah hukum hidup dan mati, dan tahu bahwa kesulitannya terlalu besar. Salah? Saya merasa bahwa darah di dalam tubuh itu sudah aktif dan perlahan mengalir ke seluruh tubuhnya dari hatinya. Energi roh di dalam darah sangat kuat dan kuat. Seolah-olah dia benar-benar hidup kembali. Petik 2. Orang-orang di sini semua adalah pembudidaya. Setiap orang memiliki energi roh di dalam tubuh mereka, sehingga mereka dapat merasakan banyak hal yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Orang yang berbicara sebelumnya adalah seorang kultivator dengan perasaan spiritual yang hebat. Kepekaan rohaninya memberitahu dia bahwa bencana yang mengerikan akan datang, dan seorang wanita jahat akan kembali untuk hidup. Tidak hanya energi kehidupan, tetapi juga niat membunuh kuno yang membenci seluruh dunia ini. Samar-samar aku bisa melihat pemandangan di mana darah mengalir seperti sungai dan gunung-gunung dibangun oleh mayat manusia. Jika wanita ini hidup kembali, maka ini akan menjadi iblis tidak seperti sebelumnya. Petik 2. Bahkan para penggarap lainnya merasakan niat membunuh yang tak terhentikan ini yang menyebabkan orang lain menggigil. Itu berasal dari tubuh yang mengambang di udara. Mayat indah tak tertandingi, tapi itu bahkan lebih dari monster ganas. Tidak ada yang mau melihat wanita jahat ini hidup kembali, jadi Ju Qing bergerak lagi. Ledakan. Kali ini, orang yang mengambil tindakan adalah tuan ketiga dari kuil Shen Luo. Dia berubah menjadi pria berapi-api raksasa. Menjulang setinggi 100 meter dan mengenakan baju besi terbang, dia menggunakan tombak api neraka. Dia meraung dan melepaskan awan api merah tua. Api dan asap memenuhi udara dengan momentum ganas. Ini adalah iblis jahat yang bisa menerima kepindahan dari Kaisar Jin tanpa mati. Bahkan setelah dipenjara di bawah lantai ke-13 penjara ibu kota dewa, ia masih bisa melarikan diri. Iblis jahat ini melarikan diri hanya supaya dia bisa berperang melawan semua arah. Para ahli di dunia Ju Qing bukanlah lelucon. Hanya kepalan sederhana yang cukup untuk membuat gunung api kecil. Tinju yang satu ini saja sudah cukup untuk merobohkan kuil yang saleh ke tanah. Ledakan. Kecemerlangan yang selaras di luar sumur kuning itu terbang keluar, berubah menjadi lapisan cahaya dengan kekuatan yang cukup untuk menghentikan langit dan bumi. Meskipun tinju yang kuat ini menabraknya, itu tidak cukup untuk menerobos pertahanan cahaya yang tak tertembus ini. Xiao Nuolan telah mencapai momen kritis dan seseorang telah menciptakan formasi pertahanan absolut untuknya. Bahkan Ju Qing tidak bisa menerobos. Ini bukan untuk mengatakan bahwa tinju Ju Qing yang berapi-api tidak kuat, tetapi karena teknik siapapun yang menciptakan formasi ini terlalu cemerlang. Kultivasinya bahkan lebih mengerikan daripada Ju Qing yang berapi-api. Biarkan aku yang melakukannya. Ju Qing yang lain bergerak. Dia melepaskan energi roh beberapa zang panjang. Kesadaran roh di dalam pedang itu sepenuhnya diaktifkan, berubah menjadi kristal es dengan bentuk jangkrik, mengungkapkan seluruh kekuatan pedang roh.
Pedang roh Cicli yang saleh, ini adalah harta roh yang sejati. Harta roh yang sepenuhnya terbangun secara alami akan memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Semua orang di bawah dunia basis dewa harus meninggalkan gua kehidupan fana sekarang, atau berisiko dibunuh oleh kekuatan senjata roh. Petik 2. Seseorang mengingatkan orang lain. Seorang master di dunia Juking, jika dia benar-benar mengaktifkan harta rohnya, dia benar-benar bisa meruntuhkan kuil yang saleh dari ribuan mil jauhnya. Dari ini, orang bisa membayangkan kekuatan menakutkan dari harta roh yang benar-benar menakutkan. Semua pembudidaya ini bisa merasakan kehadiran harta roh dan takut keluar dari akalnya. Tidak ada yang berani berlama-lama lebih lama, dan mereka semua bergegas keluar dari Mortal Life Cavern seperti lebah yang kehilangan sarangnya. Yang tersisa entah berani atau sangat percaya diri dengan kultivasi mereka. Ledakan, harta karun roh itu memang mengesankan. Fibrilasi satu pedang sudah cukup untuk mengguncang cahaya yang cemerlang. Seluruh gunung Jinghuan bergetar seolah-olah banyak gempa bumi terjadi, menyebabkan banyak jurang besar terbentuk di tanah. Ada indikasi bahwa gunung besar ini akan runtuh. Meskipun kekuatan pedang roh sangat kuat, itu masih belum cukup untuk menembus lapisan brilian yang mengelilingi tubuh Xiao Nuolan. Jantung celestial merah yang melayang di atas dahinya mencerminkan sinar berdarah yang cerah. Sinar berdarah dipenuhi dengan niat membunuh dingin, ini adalah serangan baliknya. Meskipun dia masih mati, dia sudah bisa melawan dan membunuh orang-orang yang memprovokasi dia. Ini adalah tanda bahwa iblis perempuan datang ke dunia ini. Ledakan, kekuatan sinar berdarah ini tidak kurang dari harta roh. Segera memukul Juking, yang baru saja mengambil tindakan, dan memotong rambutnya, hampir meledak kepalanya. Juking ini adalah nenek moyang dari gerbang abadi pengembangan besar. Bahkan dengan harta roh di tangannya, dia masih hampir mati di tangan mayat wanita yang belum dihidupkan kembali. Ini, sungguh, sangat memalukan. Rambut leluhur dari Grand Immortal Gate Grand Development berantakan, dan dia dengan cepat mundur beberapa langkah ke belakang. Dia mengangkat pedang rohnya untuk melindungi tubuhnya dan takut mayat wanita itu akan bergerak lagi. Jika sinar pembunuh lain akan datang, mungkin dia tidak akan seberuntung itu untuk bisa menghindar lagi. Hanya kekuatan harta roh yang bisa menghentikan kekuatan ganas sinar pembunuh itu. Huo Tuo Tuo, Qin San Jun, Feng Yiyi, jika kalian semua tidak bergerak sekarang, ketika wanita jahat ini hidup kembali, maka tidak ada yang bisa menghentikannya. Petik 2. Nenek moyang gerbang abadi pengembangan besar terus-menerus menyebutkan beberapa nama Ju Kings lainnya. Nama asli orang-orang itu sudah ada sejak dulu. Paling tidak, 200 tahun yang lalu adalah periode ketenaran mereka di mana mereka semua adalah karakter dari peringkat leluhur. Huo Tuo Tuo adalah tuan ketiga dari kuil Shen Luo, Qin San Jun adalah leluhur dari keluarga Qin, dan Feng Yiyi adalah leluhur dari keluarga Feng. Ada juga dua nama setelah tiga nama ini karena mereka semua sangat terkenal dan dulunya adalah raja dari generasi mereka. Masing-masing dari mereka adalah karakter besar. Satu injakan cukup untuk mengguncang seluruh prefektur Grand Selatan. Pada saat ini, mereka semua bersama di satu tempat, tidak ada yang berani membayangkan betapa heroik dan spektakulernya pemandangan ini. Mungkinkah semua lelaki tua yang berada di pengasingan selama bertahun-tahun datang ke sini? Atau mungkinkah mereka bersembunyi di bayang-bayang dan tidak keluar? Bab 91, 6 Ju Kings. Grand Southern Prefecture adalah salah satu dari 8 prefektur agung dinasti Jin. Meskipun terletak di perbatasan terpencil selatan, itu luas dan memiliki kekayaan besar. Kekuatan besar, seperti keluarga Feng, jumlahnya tidak kurang dari selusin. Untuk dianggap sebagai kekuatan besar, biasanya, akan ada leluhur dari tingkat Ju King yang memimpin. Mungkin ada satu, atau dua, atau bahkan beberapa Ju Kings. Kekuatan-kekuatan besar ini secara langsung terkait dengan berapa banyak Ju Kings yang mereka miliki. Ini adalah pengaruh terpenting dari peringkat Ju King. Di luar kekuatan besar peringkat atas ini, ada juga sekte abadi dan keluarga besar. Jumlah sekte dan keluarga ini melebihi 100. Ini adalah kekuatan tengah dunia kultivasi di prefektur ini, dan mereka memiliki kemampuan untuk memerintah satu daerah. Untuk dapat menguasai satu county cukup luar biasa. Mereka tidak kekurangan ahli, dan masing-masing dari mereka memiliki lebih dari 10.000 murid dan anggota klan. Untuk dapat dianggap sebagai keluarga besar,
sekte atau keluarga akan membutuhkan setidaknya 10 karakter dari peringkat yang lebih tua di alam pangkalan God, atau cukup untuk menakuti para bandit kecil dan menjadi penguasa daerah. Sekte dan keluarga yang lebih kuat akan memiliki lebih dari 10 karakter dari peringkat yang lebih tua dan bahkan bisa memiliki setengah Juking. Kelompok-kelompok ini hanya perlu satu langkah lagi sebelum menjadi kekuatan besar. Ada juga banyak sekte kecil dan keluarga di bawah kekuatan besar. Mereka menduduki kota kuno atau kota kecil. Ada terlalu banyak dari mereka dan mereka tidak dapat sepenuhnya dipertanggungjawabkan. Pengaturan ini adalah pola kekuatan keseluruhan di dunia budidaya Grand Southern Prefecture. Jadi, harus ada Juking yang dianggap sebagai kekuatan besar. Namun, saat ini, ada beberapa Jukings di dalam gua kehidupan fana. Mereka adalah monster tua yang telah hidup selama ratusan tahun. Jika mereka mengerahkan seluruh kekuatan mereka, maka mereka bisa menghancurkan seluruh gunung Jinghuan menjadi berkeping-keping hanya dalam satu hari. Ada kepentingan yang saling bertentangan antara kekuatan besar, seperti keluarga Feng dan Qin, dan konflik ini telah berlangsung selama lebih dari 800 tahun. Tetapi pada saat ini, leluhur Feng dan leluhur Qing telah mengesampingkan kebencian mereka dan bergabung untuk menyerang mayat wanita di atas sumur kuning. Di depan manfaat, kebencian sementara bisa dikesampingkan. Semua dari 6 Jukings bergegas maju bersama. Mereka datang dari kekuatan besar yang berbeda dan mereka semua memiliki aura ganas bersama dengan teknik yang menantang surga. Mereka awalnya tidak ingin bertarung bersama karena itu akan menurunkan reputasi mereka, tetapi kuil yang saleh ini benar-benar aneh dan mayat wanita itu terlalu menakutkan. Jika mereka tidak bertarung bersama, mereka pada dasarnya tidak bisa mengguncangnya. Adegan ini benar-benar mengejutkan. Sudah lama sejak beberapa Jukings harus bertarung bersama. Seluruh gunung Jinghuan mulai bergetar seolah-olah ada binatang yang saleh, dari zaman kuno yang tinggi, muncul dari gunung. Para pembudidaya pemberani yang awalnya tinggal semua melarikan diri. Ini adalah panggung untuk Jukings untuk bersaing. Karakter yang tidak berada di peringkat Juking tidak memiliki kualifikasi untuk berdiri di tempat ini. Plus, bahkan jika mereka tinggal di belakang, mereka pasti akan menjadi debu oleh aura pertempuran yang sengit. Tentu saja, para ahli Feng yang ingin menjebak Feng Fei Yun juga semua mundur. Untuk memiliki kultivasi yang lemah, seperti Feng Fei Yun, masih berani menerobos masuk ke kuil terlarang, semua orang yang melakukan ini telah meninggal di dalam kuil, dan tidak ada yang percaya bahwa ia bisa bertahan. Haha, biksu yang hebat, lihat. Ada orang yang mengambil tindakan alih-alih kami. Ini adalah 6 ahli dari peringkat Juking. Dengan kekuatan gabungan mereka, itu akan lebih dari cukup untuk menekan mayat yang belum hidup kembali. Petik 2. Feng Fei Yun membuka jendela pagoda Buddha dan menatap ke arah sumur kuning di kejauhan. Dia merasa ada banyak bayangan kacau. Dengan 1000 kekuatan roh semuanya menyerang sekaligus, ini terlalu luar biasa dan perkasa. Jika tidak ada formasi kuno yang melindungi pagoda Buddha, serta budidaya biksu Jiurou, maka pagoda Buddha ini akan hancur menjadi tanah puing-puing. Biksu Jiurou menggelengkan kepalanya dan mendesah. Tak berguna, sumur kuning berisi budidaya seluruh hidup kepala biara dan diciptakan oleh penyempurnaan tubuhnya. 6 Jukings tidak bisa menerobosnya. Petik 2. Abbas biara kehidupan fana, ketika dia masih hidup, adalah cahaya terang dari keyakinan Buddha. Kultivasinya menembus langit. Bahkan Kaisar Jin generasi itu ingin memanggilnya guru agamanya. Dari ini, orang bisa melihat betapa kuatnya dia. Meskipun 6 Jukings adalah karakter yang luar biasa, mereka benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan makhluk surgawi seperti kepala biara. Abbas menggunakan energi kehidupan dan tubuhnya untuk membuat sumur kuno berwarna kuning, sehingga mengandung kekuatan besar. Dengan kekuatan 6 Jukings, akan sangat sulit untuk menerobosnya. Apakah kamu bercanda? Abbas itu mungkin kuat, tetapi ia telah mati lebih dari 1800 tahun. Kekuatan sumur kuno kuning pasti menurun dari waktu ke waktu. Dengan kekuatan Jukings yang tertinggi, paling lama, itu akan menjadi 1 jam sebelum mereka menembus cahaya yang bersinar itu. Petik 2. Feng Fei Yun menyuarakan analisisnya. Bahkan, satu-satunya alasan Feng Fei Yun mengatakan ini adalah karena dia tidak ingin menentang Xiao Niulan. Nasihat Abbas yang sekarat tetap melekat di benaknya. Duka lili laba-laba merah, bersama dengan kematian seorang cantik, memberi orang kesedihan yang berempati. Selain itu, Feng Fei Yun juga mati sekali,
jadi dia sangat simpatik terhadap Xiao Niulan. Dia merasa bahwa mereka adalah tipe orang yang sama. Biksu Jiurou melanjutkan, Anda salah. Tahun itu, Kepala Biara memilih lokasi ini untuk formasi besar kehidupan dan kematian yang terbalik karena suatu alasan. Petik 2. Apakah ada sesuatu yang istimewa tentang Gunung Jinghuan? Feng Feiyun bertanya, ada begitu banyak tambang batu roh di Gunung Jinghuan, bagaimana mungkin itu tidak istimewa? Mong Jiurou menjawab, meskipun tambang batu roh jarang terjadi, ini bukan sesuatu yang unik untuk Gunung Jinghuan. Petik 2. Feng Feiyun secara alami tidak percaya bahwa Kepala Biara memilih tempat ini hanya karena memiliki banyak tambang batu roh. Penjelasan ini agak terlalu dipaksakan. Namun, ada lebih dari 10 tambang batu roh di gunung ini, masing-masing memiliki peluang besar untuk melahirkan batu roh. Gunung ini memiliki sumber daya yang cukup untuk digunakan dengan kekuatan besar selama beberapa ratus tahun. Jumlah batu roh ini, apakah Anda pikir itu hanya secara alami diciptakan oleh dunia? Petik 2. Biarawan Jiurou bertanya, batu roh adalah kondensasi dari esensi dunia, seperti tulang punggung dunia dan sumsum roh bumi. Untuk bisa mendapatkan satu batu roh sudah merupakan kekayaan besar, apalagi begitu banyak ranjau batu roh. Ini memang agak tidak biasa. Feng Feiyun tiba-tiba teringat lembah tepat di luar gua kehidupan fana. Di dalam lembah ada sejumlah besar energi roh, mengalir seperti lava. Itu jauh lebih kaya dibandingkan dengan energi roh biasa di udara beberapa kali. Dia curiga ada urat roh, tetapi, karena dia tidak turun secara pribadi, dia tidak yakin. Namun, setelah mendengar kata-kata Mong Jiurou, itu hampir mengkonfirmasi kecurigaannya. Mungkinkah ada Vena roh di bawah Gunung Jinghuan? Dan Abbas menggunakan sumur kuno berwarna kuning sebagai lokasi untuk mengumpulkan dari Vena roh dan menggunakan sumber energinya yang tak habis-habisnya untuk membiakkan tubuh Xiao Niulan. Untuk membalikkan hidup dan mati menjadi tubuh roh tertinggi. Petik 2. Feng Feiyun bertanya, Biksu Jiurou tidak berpikir bahwa Feng Feiyun akan menebak dengan benar keberadaan Vena roh, jadi dia menganggukkan kepalanya dan mendesah. Pada saat ini, sepertiga dari energi Vena roh telah diserap oleh sumur kuno berwarna kuning. Oh betapa hebatnya energi ini, hampir tak ada habisnya. Bagaimana Jukings ini memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkannya? Petik 2. Jadi pada akhirnya, kamu hanya ingin kita pergi ke kematian kita. Petik 2. Feng Feiyun tidak ingin menjadi orang bodoh kedua, dan dia jelas tidak ingin mati-matian berjuang melawan wanita jahat itu. Bukan untuk mati, tapi untuk menyelamatkan semua kehidupan yang ada. Anda berada di puncak muda Anda dan harus menjunjung tinggi tanggung jawab menghancurkan kejahatan dan melindungi Dao. Di masa depan, reputasi Anda akan abadi. Biksu Jiurou mulai mengobrol tanpa henti lagi. Cukup, aku tidak tertarik pada makhluk hidup biasa. Saya hanya setuju dengan Anda karena, Jian Sui. Feng Feiyun membungkuk dan mengambil staf Buddhis tak terkalahkan. Dia bersiap-siap meninggalkan pagoda Buddha. Penasihat muda, saya benar-benar tidak salah menilai Anda. Keke, bukankah aku memberimu pil kuno peringkat keempat, sebelumnya? Ini adalah waktu untuk menggunakannya. Setelah Anda memakannya, kekuatan Anda akan sangat meningkat dan cukup untuk melawan setengah Juking. Bersama dengan staf Buddhis yang tak terkalahkan, Anda secara alami akan mampu menekan wanita jahat dan memberikan keselamatannya. Petik 2. Biksu Jiurou tersenyum untuk pertama kalinya. Dengan senyum licik, seolah-olah dia telah menunggu saat ini sepanjang waktu. Ibu, sepertinya keledai botak tua ini sudah merencanakan semua ini sebelumnya. Dia memberikan pil kuno peringkat keempat kepada Feng Feiyun hanya agar dia akan menggunakannya saat ini. Feng Feiyun sangat kesakitan. Dia menyimpan ini untuk sesaat hidup dan mati, tetapi sepertinya dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Berapa lama efek ini berlangsung? Feng Feiyun mengertakkan gigi dan bertanya. 1 jam. Biksu Jiurou juga menggertakkan giginya. Apa, motherfucker, pil kuno peringkat keempat hanya bertahan selama 1 jam. Jadi jika aku tidak bisa menekan wanita jahat itu dalam 1 jam, maka aku pasti akan mati begitu efeknya habis. Petik 2. Feng Feiyun benar-benar ingin melepas sepatunya dan melemparkannya ke wajah Mong Jiurou. Namun, kekuatan Juking benar-benar terlalu besar. Belum lagi 1 jam, bahkan 1 menit sudah cukup untuk menyelesaikan banyak hal.
Untuk dapat mempertahankan kekuatan setengah Juking selama 1 jam, pil ini memang layak menjadi pil kuno peringkat keempat. Mong Jiurou dengan hati-hati menambahkan. Itu bisa mempertahankan lonjakan kekuatan seperti ini, tetapi itu juga akan meninggalkan efek samping. Setelah 1 jam, ketika efek obat pil hilang, Anda akan langsung pingsan. Jika ringan, maka Anda akan tidur selama 3 hari sebelum pulih, tetapi jika parah, Anda akan berbaring selama 3 bulan. Petik 2. Apa? Feng Feiyun baru saja makan pil kuno peringkat keempat. Kemudian, dia mendengar apa yang dikatakan Biksu Jiurou selanjutnya dan hampir pingsan karena marah. Namun, dia benar-benar tidak pingsan. Dia hanya menendang kepala botak berkilau Mong Jiurou 2 kali, dan segera meninggalkan pagoda Buddha. Dengan Feng Jiansui, dia bergegas menuju sumur kuno berwarna kuning. Hanya ada waktu 1 jam sehingga setiap detik sangat berharga dan tidak bisa disia-siakan. Babak 92, Dua Asal Harta Karun Buddha. Udara di Gunung Jinghuan setelah curah hujan sangat segar. Diberkati dengan pelangi yang membentang di langit, itu seperti pemandangan yang dilukis pada palet putih berkabut, mirip dengan jembatan abadi. Di luar gunung, makhluk terbang yang tak terhitung jumlahnya dengan sosok aneh telah berkumpul. Ada kereta perunggu yang diseret oleh binatang buas kuno yang berhenti di jalan, dan ribuan pembudidaya berdiri di tengah-tengah hutan belantara, menghadap ke pegunungan. Ini adalah pemandangan yang ramai. Tak terhitung murid sekte abadi berkumpul dengan banyak pria dan wanita cantik. Mereka semua berpakaian bagus dan memiliki aura spiritual, seperti pesta abadi. Di kejauhan, Gunung Jinghuan bergetar hebat dan celah melebar ke jarak jauh. Itu hanya 2 meter lebar tetapi masih terus berkembang, seolah-olah seluruh gunung pada akhirnya akan runtuh. Ledakan. Serangan Jukings memang terlalu kuat. Energi pedang menembus gunung dan mengarah langsung ke langit biru. Sepertinya tidak mungkin memancing di air yang bermasalah ini, mengambil beberapa harta adalah tidak mungkin. Dengan Jukings di sini, kita karakter kecil hanya bisa menonton kesenangan. Petik 2. Seorang murid menghela nafas dan berkata, kita mungkin harus berdiri lebih jauh ke belakang. Semua Jukings yang bergerak bersama bisa menghancurkan Gunung Jinghuan, kekuatan bisa membuat pembudidaya lebih rendah dari Immortal Foundation menjadi beberapa bagian. Petik 2. Seorang pria parubaya tampak khawatir. Saat dia selesai berbicara, ada serangkaian ledakan keras dari jarak jauh. Sepertinya bumi hancur berantakan. Ledakan. 6 kekuatan luar biasa keluar dari tanah. Ada energi pedang, awan berapi-api, kepalan raksasa, dan kekuatan gabungan dari 5 elemen. Kekuatan ini meledak secara bersamaan, memisahkan tanah menjadi lebih banyak retakan. Kerak, gunung tinggi runtuh dengan batu-batu yang tak terhitung jumlahnya dan puing-puing yang berguling, menyebabkan puluhan mil di sekitarnya terkubur. Beberapa pembudidaya tidak bisa melarikan diri tepat waktu dan dihancurkan hidup-hidup oleh batu-batu besar. Adegan ini terlalu mengejutkan. Sebuah gunung yang runtuh telah meninggalkan lubang raksasa dan menciptakan lembah buatan manusia. Lembah ini memiliki kedalaman ratusan meter dan memiliki kabut hitam pekat di bawahnya. Jalan yang tak terhitung jumlahnya terjalin dan diisi dengan suara pertempuran seperti drum para dewa bergema. Kuil kehidupan fana muncul di tanah. Dari pegunungan yang jauh, orang bisa melihat pagoda Buddha dan aula di dalam kuil yang saleh. Bangunan-bangunan ini yang berada di bawah tanah selama lebih dari 1000 tahun akhirnya muncul kembali di dunia fana. Namun, keagungan dari masa lalu telah lama hilang dan hanya kesengsaraan dan kebobrokan yang tersisa. Kuil-kuil tua yang megah dan megah itu sekarang redup dan memendam banyak retakan. Patung-patung Buddha emas ditutupi debu dan kotoran, seolah-olah itu dibuat dengan lumpur. Para beku yang semula terhormat sekarang adalah mayat-mayat yang terurai yang menjalani transformasi mayat. Beberapa masih melantunkan kitab suci Buddha di dalam kamar sementara yang lain dengan ganas berteriak ke langit, ingin bergegas keluar untuk menikmati daging manusia. Namun, pada saat ini, mayat-mayat ini bukan fokus utama. Tatapan semua orang terkunci pada sumur kuno berwarna kuning di mana pertempuran yang mengejutkan terjadi. Keenam Jukings sedang ofensif bersama. Energi yang tak terhitung jumlahnya menyapu langit. Tidak ada yang bisa dengan jelas membedakan bayangan Jukings ini, mereka benar-benar terlalu cepat, hanya bayangan memenuhi langit. Seolah-olah tidak hanya ada 6 orang, tetapi 600 sosok yang mengelilingi sumur kuno berwarna kuning itu. Wanita yang sangat cantik.
Yang Noble Flawless, yang berdiri di puncak yang jauh, menatap tajam pada sosok Xiao Nuolan. Mayat wanita yang belum hidup kembali, tetapi kecantikannya sudah mencengangkan. Keindahan seluruh generasi ini dikepung oleh 6 Ju Kings, begitu banyak orang menyesali ketimpangan. Namun, beberapa pembudidaya tahu kebenaran mengerikan dari mayat wanita. Di dalam dirinya ada niat membunuh tanpa akhir. Begitu dia hidup kembali, itu benar-benar akan belasan kali lebih buruk daripada iblis pembunuh. Ini bukan keindahan, tapi iblis. Mengapa itu begitu kuat? 6 Ju Kings tidak bisa menembus cahaya itu. Ditambah lagi, ada beberapa yang terluka oleh mayat wanita itu dan hampir mati karena serangan baliknya. Petik 2. Dongfang Jingsui sangat khawatir saat dia melihat dari kejauhan. Dia juga ingin bergegas bergabung dengan pertempuran, tetapi alasan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak boleh bergabung dengan pertempuran tingkat ini. Meskipun dia kuat, masih ada jarak yang cukup besar antara dia dan Ju-King. Dongfang Jingsui awalnya ingin menemukan Feng Feiyun untuk menyelesaikan masalah, tapi dia berkeliling gunung beberapa kali dan bahkan tidak bisa menemukan bayangan Feng Feiyun. Mungkinkah bocah cilik itu sudah melarikan diri? Dongfang Jingyue juga berdiri di sisinya, cantik dan tenang seperti peri. Ada perasaan aneh di hatinya. Dia merasa bahwa Feng Feiyun bersembunyi di kuil yang saleh, jadi dari awal hingga akhir, penglihatannya mencari pagoda Buddha untuk menemukan itu. Orang tua ini tiba-tiba muncul di sini. Pasti dia mengingini 2 harta Buddha agung di dalam kuil kehidupan fana. Petik 2. Kakek kedua, dengan kultivasi yang tak terduga, adalah karakter besar keluarga Yin Gou. Semua surga yang menentang talenta dari keluarga Feng memanggilnya orang bijak yang bijaksana. Yang benar adalah bahwa dia adalah eksistensi dari peringkat monster purba, dan dia tahu beberapa rahasia gua kehidupan fana. Dia masih duduk di atas kambingnya dan mengisap pipanya. Dari waktu ke waktu, ia menabrak pipa di tanduk kambing dan menjentikkan abunya ke tanah. Kambing itu kurus. Dengan hanya tulang yang tersisa dan tidak ada roh atau kekuatan, seolah-olah itu bisa runtuh setiap saat dari berat lelaki tua itu. 2 harta Buddha yang mana? Dongfang Jingyue ingin tahu bertanya. Jubah Buddha Nalan dan manik-manik giok Buddha. Petik 2. Bagaimana ajaibnya kedua harta ini untuk bisa menarik 6 Ju-Kings di sini, bersama-sama. Ju-Kings jarang muncul di dunia ini. Sebagian besar dari mereka dalam kultivasi terisolasi untuk menemukan kebenaran mendalam dari Dao abadi. Tanpa harta tertinggi, mereka tidak akan mengambil tindakan. Ini masalah yang tidak terduga. 1800 tahun yang lalu, kuil kehidupan fana adalah tanah suci agama Buddha nomor 1. Warisan historisnya bahkan lebih tua dari dinasti Jin. Sebelum dimulainya dinasti, Mortal Life Temple sudah ada di sana. Petik 2. Masing-masing kepala biara dari kuil kehidupan fana adalah seorang bijak agung dari agama Buddha. Pada dinasti Jin, budidaya mereka mencapai tingkat pemahaman surga dan manusia. Mereka semua lebih kuat dari Ju-Kings. Karena jubah Buddhis Nalan adalah jubah biara para biarawan, jubah itu membawa aura Buddha dan kekayaan semua kepala biara, jadi jubah itu bukan lagi jubah biasa. Setiap hari, ia mendengarkan biksu-biksu tinggi menyanyikan kitab suci Buddha, sehingga ia menjadi spiritual dan membentuk nuraninya sendiri. Legenda mengatakan bahwa, dalam satu malam, badai tiba-tiba muncul. Jubah Buddhis Nalan terbang keluar dari kuil kehidupan fana dan mengalami kesengsaraan dalam badai guntur. Petik 2. Apa? Jubah biara yang mengalami masa kesesakan. Ini terlalu sulit untuk dipercaya. Petik 2. Mendengar ini, Dongfang Jingsui tidak bisa menahan keheranannya dan berseru. Ini telah melampaui akal sehat, dan orang-orang tidak berani mempercayainya. Tapi ini yang sebenarnya. Setelah berhasil menjalani kesengsaraan surgawi, itu menjadi lebih saleh. Ketika dihiasi dengan jubah yang saleh ini, bahkan harta roh tidak akan bisa melukai bahkan satu rambut pun pada pemakainya. Ditambah lagi, jubah biara ini dapat membantu pemakainya dalam pencerahan Dao, dan kecepatan kultivasi akan menjadi jauh lebih cepat dibandingkan bahkan memakan rumput semangat. Petik 2. Ketika kakek kedua sedang berbicara, bahkan hatinya merasa kagum. Jubah ini benar-benar terlalu menakjubkan. Masing-masing efeknya sudah cukup untuk membuat Ju-King gila. Ada harta yang luar biasa di dunia ini. Tidak heran mengapa Ju-Kings ini sangat panik untuk merebutnya. Petik 2. Dongfang Jingyue menatap ke arah kuil yang saleh dengan jijik.
Dia juga ingin melihat harta Buddha tertinggi ini untuk memuaskan rasa penasarannya. Namun, dia tidak tahu bahwa dia pernah melihatnya sebelumnya. Pada saat itu ada di tubuh Feng Feiyun. Meskipun jubah Buddhis Nalan benar-benar ajaib, tetapi di tengah-tengah semua harta di dunia ini, rumor mengatakan bahwa itu masih satu tingkat lebih rendah dibandingkan dengan manik-manik giok Buddha. Petik 2. Kakek kedua berkata, ada harta Buddha yang bahkan lebih ajaib daripada jubah Buddhis Nalan. Memang, manik-manik giok Buddha. Dahulu kala, desas-desus mengatakan bahwa ada seorang biarawan muda yang minum air di sebelah sungai. Pada saat itu, seekor bangau terbang turun dari awan dan juga sedang minum air. Beku muda itu belum pernah melihat bangau abadi sebesar ini, jadi dia pikir dia melihat keajaiban dari Bodhisattva. Dia dengan cepat berlutut di tanah dan dengan hormat bersujud. Rendah dan lihatlah, bangau abadi itu memang seorang Bodhisattva wanita yang telah berubah. Dia duduk di atas formasi teratai dan memiliki kecerdasan Buddha di atas kepalanya. Tubuhnya diterangi dengan aura emas, sangat ajaib. Petik 2. Dia memberikan manik giok Buddha kepada biksu kecil itu. Dongfang Jingyue tidak bisa tidak bertanya. Tentu saja tidak sesederhana itu. Bodhisattva perempuan tidak mengucapkan sepatah kata pun dan hanya tinggal di tepi sungai itu selama 9 hari. Dan, biksu muda itu juga berlutut selama 9 hari penuh. Ketika matahari turun pada hari ke-9, Bodhisattva perempuan akhirnya berbicara. Dia hanya mengatakan satu frasa, jalan kultivasi dalam kehidupan ini, jalan Buddhisme di kehidupan berikutnya. Ketika kehidupan ini berakhir, kehidupan selanjutnya adalah seorang Buddha. Inilah kausalitas reinkarnasi, yang kekal untuk semua generasi. Petik 1 Petik 2. Selesai berbicara, tubuh Bodhisattva terbakar dalam api. Tubuh Buddhisnya terbakar selama 9 hari sebelum api akhirnya padam. Akhirnya, ada biji lotus pada formasi lotus. Biksu muda itu mengambil biji teratai ini dan berubah menjadi manik-manik giok Buddha. Petik 2. Kakek kedua menceritakan kembali legenda kuno masa lalu. Setelah selesai, dia bertanya, menurutmu siapakah biksu muda ini? Mungkinkah itu adalah seorang biarawan dari kuil kehidupan fana? Dongfang Jingyue menjawab, kau setengah benar. Biksu muda ini adalah patriark kuil kehidupan mortal, kepala biara pertama. Legenda mengatakan bahwa setelah dia mencapai nirwana dan menjadi seorang Buddha, dia menghilang di dunia ini. Petik 2. Kakek kedua berkata, setelah hening sejenak, Dongfang Jingyue berkata, kakek kedua yang menceritakan kisah ini persis seperti cerita yang kamu ceritakan pada kami saat kami masih kecil. Ini bukan kisah kuno, ini adalah eksistensi sejati. Ada banyak dokumentasi dari agama Buddha, jika tidak, apakah Anda pikir monster-monster tua itu masih akan berjuang melawan mayat wanita itu, dan tidak takut mati? Yang benar adalah bahwa mereka semua menginginkan harta benda Bodhisattva di dalam legenda. Beberapa orang mengatakan bahwa manik giok Buddha sebenarnya adalah inti kehidupan Bodhisattva yang berkepanjangan. Reinkarnasi Bodhisattva berikutnya mungkin datang dari manik-manik giok Buddha. Begitu seseorang bermeditasi dengan kebenaran mendalam Buddha dari Bodhisattva di dalam, orang itu dapat memahami Dao abadi dan menjadi Dao surgawi tertinggi. Petik 2. Kakek kedua dengan tulus berkata, cepat, lihat, siapa itu? Mata harimau dari Dongfang Jingsui tiba-tiba memancarkan 2 lampu jahat. Dia hampir melompat ketika jarinya menunjuk ke arah kuil yang saleh. Ada seseorang yang meninggalkan kuil suci dari pagoda Buddha. Banyak orang yang melihat adegan ini terkejut. Ada orang yang hidup di dalam kuil yang saleh. Bab 93, membunuh dengan pisau yang dipinjam. Ini adalah Feng Feiyun. Dongfeng Jingsui berbisik dengan lembut sementara jubah merahnya berkibar di angin. Di kejauhan, diterangi oleh lampu Buddha, pintu depan pagoda Buddha dibuka dan mengeluarkan suara berderit. Feng Feiyun keluar dari dalam pagoda. Feng Feiyun, dengan alisnya yang tajam, tampaknya sangat heroik. Pakaiannya rapi dan bersih, dan ia tampan dengan pesona kedalaman yang tersembunyi. Ditutupi dengan aura kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya, seolah-olah dia menjadi satu dengan Dao langit dan bumi. Setiap gerakannya memiliki hukumnya sendiri, seperti Juking yang telah berkultivasi selama beberapa ratus tahun. Banyak orang belum pernah melihat Feng Feiyun, sehingga mereka secara halus menebak identitas pemuda yang keluar dari pagoda Buddha. Adapun orang-orang yang mengenal Feng Feiyun, mereka sangat terkejut dan khawatir dengan perubahan mendadaknya.
Orang ini hanya seorang junior yang dikejar di seluruh kota kuno Valet Firmamen oleh para ahli Feng, jadi bagaimana tubuhnya tiba-tiba mengandung kekuatan mengerikan yang begitu melonjak. Seolah-olah dia akan membalikkan langit, hari ini. Feng Jiansui mengikuti tepat di belakang punggung Feng Feiyun. Jubah Buddha Nalan di tubuhnya memancarkan kecemerlangan Budisme biru, yang meliputi seluruh tubuhnya. 6 esens Buddha surgawi di dalam tubuhnya juga aktif dan memancarkan cahaya suci keluar. Ketika tubuhnya ditutupi dengan cahaya suci Buddha, dia menginjak formasi lotus dengan 9 lapisan, seperti bodhisattva wanita. Namun, sosoknya ramping, seperti gadis lugu. Dia berdiri di sebelah Feng Feiyun, menggunakan bahunya untuk menyembunyikan kecantikannya yang menakjubkan. Seolah-olah dia tidak ingin dikenali oleh beberapa orang lain. Bisakah gadis ini menjadi peri? Tidak, seorang bodhisattva perempuan. Petik 2. Beberapa merasakan kehadiran suci dari tubuhnya, dan jiwa mereka dipengaruhi oleh jubah Buddhis Nalan. Mereka hampir berlutut untuk bersujud dan menyembahnya. Dongfang Jingyue secara alami juga melihat adegan ini. Ekspresinya di bawah cadar menjadi pucat, dan tatapannya terfokus pada Feng Jiansui. Dia menilai setiap bagian tubuh Jiansui, bahkan tidak menyayangkan sehelai rambut pun. Dia sangat teliti, tapi dia tidak melihat Feng Feiyun sama sekali. Semua fokusnya adalah pada Feng Jiansui. Siapa gadis ini? Aku tidak percaya bocah kecil ini Feng Feiyun berani menyembunyikan selir di paviliun emasnya. Tidak, itu menyembunyikan selir di pelipisnya yang rusak. Benar-benar menjijikkan. Adik perempuan, Anda tidak perlu pria seperti ini. Aku akan menggantikanmu dan menghukumnya untukmu. 1. Niat membunuh jahat pada tubuh Dongfang Jingsui mulai meningkat. Armornya bergetar, menciptakan suara baja bertabrakan satu sama lain. Kakek kedua menyingkirkan pipa tembakau dan matanya tiba-tiba bersinar dengan 2 lampu terang. Dia dengan lembut meletakkan satu tangan di bahu Dongfang Jingsui dan menggelengkan kepalanya. Ada yang aneh dengan bocah ini, jangan gegabah. Petik 2. Kakek kedua, bocah ini berani menyukai wanita lain, bagaimana kita bisa membiarkannya hidup? Dongfang Jingsui, dengan kehadirannya yang tak tertandingi, masih ingin bergerak. Seorang pria yang bermain-main dengan hati Yue kecil kita, tentu saja dia layak mati. Namun, Little Yue bahkan belum mengatakan apa-apa, mengapa Anda, sebagai seorang pria, begitu bersemangat? Petik 2. Kakek kedua menatapnya tajam. Dongfang Jingsui adalah raja di generasi yang lebih muda, tetapi ada seseorang di dunia yang berani memarahinya seperti ini. Hanya kakek kedua yang bisa melakukannya. Bahkan tuan klan keluarga Yin Gou akan keberatan dengan kata-katanya. Dongfang Jingsui dengan penuh kasih tersenyum dan melirik mata adiknya. Namun, dia masih berdiri diam di sana. Jubah putihnya berkibar lembut tertiup angin saat dia membawa kecapi merahnya. Dia lembut dan elegan, seperti tidak ada yang terjadi. Benar-benar masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Ini mengesankan Dongfang Jingsui karena dia tidak mengharapkannya untuk tetap tenang, kendali emosinya ini memang layak untuk kultivasinya. Mata Dongfang Jingyue sedikit demi sedikit menyipit. Dia tertawa seperti bulan sabit yang cerah. Aku tidak percaya dia masih tersenyum. Dongfang Jingsui hanya bisa menghela nafas. Hati seorang wanita benar-benar terlalu sulit untuk dipahami. Dongfang Jingyue tiba-tiba membuka mulutnya. Dengan suaranya yang jelas dan lembut, dia bergumam. Gadis di belakang Feng Feiyun mengenakan jubah Buddha Nalan. Ini adalah harta tertinggi dari keyakinan Buddha. Siapapun yang memakainya dapat memahami kitab suci Buddha dan menjadi tahan terhadap harta roh. Ini benar-benar adalah harta Buddha yang tak ternilai. Petik 2. Dia tidak sengaja menekan suaranya. Meskipun sepertinya dia bergumam pada dirinya sendiri, banyak pembudidaya di dekatnya telah mendengarnya. Mereka telah mendengar legenda tentang jubah Buddha Nalan sebelumnya. Diingatkan oleh Dongfang Jingyue, mereka semua menjadi bersemangat. Semua tatapan mereka terkunci pada Feng Jiansui. Mereka tidak lagi memandang ibadat yang tulus, tetapi mata keinginan. Mereka berharap bisa melepaskan jubah Buddha dari tubuhnya sesegera mungkin. Gadis yang terlihat seperti bodhisattva di belakang Feng Feiyun mengenakan jubah Buddha Nalan. Ini adalah harta tertinggi dalam legenda agama Buddha. Semuanya, lihat, dia memiliki manik-manik giok di tangannya, mungkinkah ini manik-manik giok Buddha? Petik 2. Sialan, banyak beku dipindahkan. Dari satu mulut ke mulut yang lain,
berita ini tiba-tiba menyebar ke semua orang. Mereka semua tertarik oleh harta karun tertinggi dan tidak lagi takut mati. Mereka perlahan menuju ke arah kuil yang saleh. Membunuh orang untuk mencuri harta, usaha yang benar-benar menguntungkan, dan jelas layak mempertaruhkan hidup mereka. Dongfang Jingyue masih berdiri diam di sana, seperti bulan yang cerah di langit, anggun dan indah. Dia masih menunjukkan senyum yang indah. Dongfang Jingsui dan kakek kedua saling memandang dan merasakan hawa dingin. Mereka menyesalkan. Jantung gadis ini berdarah dingin. Kita tidak bisa macam-macam dengannya, pasti tidak bisa macam-macam dengannya. Petik 2. Apa yang kalian berdua katakan? Dongfang Jingyue tidak sadar ada sesuatu yang salah. Tidak ada, tidak ada. Sangat bagus, sangat cerdas. Petik 2. Feng Feiyun dan Feng Jiansui bergegas seperti angin menuju sumur kuno berwarna kuning. Mereka berencana untuk menggunakan Bet Jade Buddha untuk menekan Xiao Niulan dan benar-benar menghancurkan segel kehidupan di tubuhnya. Biksu Jiurou mengatakan bahwa hanya orang yang mengenakan jubah Buddha Nalan yang bisa memasuki cahaya itu. Saya akan membantu Anda membuka lubang. Setelah masuk, Anda harus berhati-hati. Meskipun manik-manik itu dapat menekan Xiao Niulan, Anda harus waspada terhadap kekuatan sumur kuno berwarna kuning. Petik 2. Feng Feiyun mengingatkan, kamu bisa tenang. Jika saya tidak keluar dalam 1 jam dari cahaya, maka Anda harus meninggalkan tempat ini dan tidak khawatir tentang saya. 3. Feng Jiansui tahu bahwa kekuatan pil kuno hanya bertahan selama 1 jam. Setelah 1 jam, kekuatan Feng Feiyun akan menurun ke level serendah mungkin. Pada saat itu, dia harus melarikan diri ke tempat yang sunyi, kalau tidak, dia pasti akan mati. Feng Feiyun berhenti dan dengan tegas berkata, jika kamu tidak keluar dari cahaya, aku benar-benar tidak akan meninggalkan tempat ini. Petik 2. Feng Jiansui sedikit terkejut. Dia menatap sosok tinggi Feng Feiyun, yang memegang staf Buddha tak terkalahkan, dan tidak bisa membantu tetapi bergetar. Dia berteriak, Feng Feiyun, apa? Feng Feiyun awalnya ingin bergegas menuju sumur kuno kuning dengan stafnya. Dia tidak ingin membuang waktu, tetapi dia masih berhenti dan berbalik untuk bertanya. Nama asli saya sebenarnya bukan Feng Jiansui. Kamu sudah mengatakan ini padaku. Petik 2. Feng Feiyun berkata, nama asli saya adalah Nalan Suejian. Biksu Jiurou itu sebenarnya. Dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi ada raungan yang datang dari atasnya dan guntur bergemuruh. Jika jubah Buddhis Nalan tidak menghentikan sebagian dari dampaknya, maka dia akan mati pada saat ini. Jadi jubah Buddhis Nalan ada di tubuhmu, cepat dan serahkan padaku. Petik 2. Dari langit, awan berapi-api terjalin dengan petir. Cahaya gemuruh yang tak terhitung jumlahnya meliputi dunia ini bersama dengan nyala api. Ini bukan langit, tetapi hanya sebuah telapak tangan. Namun, telapak tangan ini terlalu besar. Keduanya merasa seolah-olah seluruh langit menjadi api dan guntur. Tuan ketiga dari kuil Shen Luo mengakui keberadaan jubah Buddhis Nalan, jadi dia menyerang sumur kuno berwarna kuning dan sebaliknya menuju ke sini. Pemogokan Juking benar-benar bukan lelucon. Telapak tangan ini memberi orang lain perasaan niat membunuh tanpa akhir. Feng Jiansui belum pernah menyaksikan adegan seperti itu sebelumnya. Cahaya Buddhis di tubuhnya terbakar oleh api, seolah ingin langsung melelehkannya ke dalam genangan darah. Bunyi berderang. Staf Buddhis yang tak terkalahkan dengan cepat bergerak dan melepaskan cahaya yang menyilaukan. Dengan tongkat di tangannya, dia tiba-tiba memancarkan kecakapan pertempuran tanpa akhir dan langsung menuju ke langit. Membunuh. Dia berteriak. Dengan niat membunuh, Feng Feiyun tak terbendung seperti dewa kematian. Staf Buddhisnya yang tak terkalahkan langsung menembus telapak tangan Huo Tuo dan membawa kekuatan tanpa akhir sampai ke tubuh nyata Huo Tuo. Ini ingin menentang surga. Junior generasi muda berani untuk bergerak melawan iblis yang terkenal selama ratusan tahun. Ledakan. Adegan ini mengejutkan semua orang. Mereka terlalu terkejut untuk mengatakan sepatah kata pun. Hari ini tidak akan menjadi hari biasa. Banyak hal yang akan mengejutkan dunia sekarang baru saja dimulai.